si lo. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Dahsyat semua bersuka cita, amin. Boleh saya nanti semua bantu berdiri. Kasih salam pulang sama satu sama lain. Haleluya, bagikan sukacita di malam hari ini. Seberapa kita yang hadir di malam hari ini, saya percaya sukacita Tuhan memenuhi setiap kita, amin. Haleluya, dahsyat ya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita akan pujian penyembahan kita. Mari sejenak kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terlalu percaya apa yang Kau kerjakan itu yang terbaik buat kami Tuhan. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah gagal atau lalai dalam menepati setiap janji-Mu Tuhan. Untuk itu tidak ada alasan untuk kami tidak datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ini kehidupan kami Yesus, ini kehidupan kami Bapa. Ini hati, ini hidup, ini pikiran kami. Kami memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kau teramat baik. Kasih-Mu tiada duanya. Tak pernah berubah. Sekarang selamanya. Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Dia semua memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Untuk itu Tuhan, ibadah kami di malam hari ini, kami terlalu percaya ibadah ini mengandung janji-janji Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkata atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang hadir di tempat ini, berkaulah
Tuhan. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Mari dengan sukacitamu, dengan senyuman yang terbaik, kita berikan untuk kanan kiri depan belakang, dan sama-sama kita naikkan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setia, Dia menyediakan yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Sama-sama kita katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setianya ajaib kuasa dalam nama Yesus ku luar. Berikan tangan Yesus. Allah itu baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya. Dahsyat Tuhan, Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan sama-sama katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib Tuhan, ajaib kuasa dalam namanya Yesus ku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dahsyat Yesus dan selamanya. Katakan ajaib Yesus, ajaib kuasa dalam namanya Yesus ku luar. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dan selamanya. Ajaib kuasa dalamnya. Sama-sama katakan Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan. Masih puji Tuhan, amin. Allah itu baik, amin. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dahsyat Yesus. Mari lebih lagi bersuka-cita di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Mari bawa hatimu, mari bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan hanya dengan pujian penyembahan tubuh jiwa roh kita. Kita persembahkan sebagai pujian yang layak bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kami sembah Yesus. Hanya Engkau Tuhan juru selamat kami. Biarlah dari mulut kami Tuhan, kami terus memuji nama-Mu. Kami mau terus menyembah nama-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Kasih-Mu
Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Kami nyanyikan pujian ini dari hati. Tuhan Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Ajar dan mulia segenap hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku tetap. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, katakan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajar dan mulia segenap hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku tetap. Sambil angkat tanganmu, katakan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu sempurna, ajar dan mulia segenap hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku tetap. Ayo lebih tinggi lagi katakan Tuhan Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajar dan mulia segenap hatiku memuji nama-Mu Tuhan sampai akhir hidupku tetap. Sekali lagi katakan Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajar dan mulia segenap hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku tetap. Aku sembah, aku sembah, Kau Tuhan
kasih Bapa. Jika kami ada sampai hari ini, kami tahu benar semua karya-Mu Tuhan. Jika pada malam hari ini kami ada di tempat ini, semua karena penyertaan-Mu tetap ada bagi kami ya Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami lalui Tuhan, Kau selalu menyertai kami ya Bapa. Dan sekalipun demikian banyak hal yang kami nantikan belum terjadi Tuhan, tetapi kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Karena untuk itulah kami diciptakan, untuk itulah kami ada ya Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan, itu Kau izinkan untuk kami mengerti ya Tuhan. Untuk setiap kemuliaan yang sedang Kau siapkan bagi kami ya Tuhan. Untuk setiap upah reward Kau siapkan bagi kami ya Tuhan. Karena kami mau ya Tuhan, untuk tidak menjadi lelah, untuk tidak menjadi tawar hati dengan apapun yang sedang kami alami ya Tuhan. Kami bukan orang-orang yang mundur Tuhan. Kami bukan orang-orang yang menyerah kalah ya Tuhan. Kami tetap akan bertahan ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, ada sebuah harga untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu kami percaya Tuhan, itu terlalu baik, itu terlalu indah untuk kami terima ya Tuhan. Tetapi Kau setia dan Kau menyiapkan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk setiap proses hidup kami ya Tuhan. Kami tahu sekalipun kami capek, sekalipun doa kami belum dijawab, kekuatan yang baru selalu Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau baik, Kau baik Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih. Ambil alih tempat ini Roh Kudus. Ambil alih waktu ini Roh Kudus. Ambil alih setiap hati kami. Ambil alih setiap telinga kami, sehingga kami yang bisa mendengar setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Itu akan sesuai dengan kami butuhkan hari-hari. Itu sesuai dengan kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, sehingga bisa berbicara tepat seperti yang Roh Kudus mau. Terima kasih Tuhan, tempat ini dan waktu ini adalah milik-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan. Pastor Given bersama Ibu selamat memperingati, mengucap syukur atas peringatan 1 tahun meninggalnya ibunda dari Bu Fiska dan Pastor Given, saudara. Tadi saya bilang dengan Pastor Given tidak terasa sudah setahun. Haleluya, Bapak Ibu lalu di Kansang, puji Tuhan. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan, saudara. Apa yang saya mau sampaikan, saudara, di dalam setiap perjalanan kekristenan kita itu minimal akan mengalami 3 fase. Dalam perjalanan iman kita, perjalanan kita bersama Yesus, kita akan mengalami itu 3 fase, saudara. Fase yang pertama itu yang dikatakan sebagai justification atau proses kita dibenarkan, proses kita mengalami pembenaran. Proses yang kedua adalah proses purifikasi, saudara, di mana kita disiapkan, kita dimurnikan, kita dikuduskan. Dan proses yang ketiga adalah proses glorifikasi, saudara. Proses glorifikasi ini, glory yang akan kita terima selama kita hidup, dan glory akan kita terima setelah nanti dalam kekekalan, saudara. Di dalam proses fase yang pertama adalah fase justifikasi. Bagaimana, saudara, itu dalam Efesus 2:8-9, saudara, itu dikatakan bagaimana kita menerima keselamatan itu oleh karena anugerah lewat iman. Amin. Kita terima itu anugerah lewat iman. Kita merespon keselamatan itu. Dan di saat itu, saudara, kita menerima status dan gimana kita dibenarkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, saudara. Dari kegelapan menuju terangnya ajaib. Dan itu terjadi seketika saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada proses itu, saudara. Dan ada proses yang kedua yang namakan, saudara, itu adalah purifikasi, saudara. Di mana kita disiapkan, dimurnikan, dan dikuduskan. Ini proses yang akan menjadi penekanan khotbah saya sebentar, fase yang kedua.
Dan ada fase yang ketiga, itu glorifikasi, saudara. Di dalam glorifikasi, saudara, ini kita terima tidak nanti saat dalam kekekalan. Kita akan terima, saudara, ini saat kita masih hidup di dunia, saudara. Supaya kita jadi surat yang terbuka, supaya kita jadi garam yang menggarami dunia, kita jadi terang di mana Tuhan utus kita, saudara. Dimanapun itu, saudara, ini proses, saudara. Tetapi sekali lagi dikatakan di dalam Wahyu 2 dan 3, katakan ini untuk diterima adalah orang yang barang siapa menang. Amin. Saudara, katakan kiri kanan, barang siapa menang. Di dalam proses yang kedua ini, saudara, ini proses 3 fase ini akan terjadi secara paralel, akan terjadi bersamaan, di mana kita terus dibenarkan, bagaimana kita terus dikuduskan, saudara, untuk kita terima upah, saudara. Bicara tentang reward, saudara, itu ada 2. Untuk ruangan kecil ya, masih dapat dengar. Waktu Pastor Kevin panggil saya, Pastor Kevin undang untuk bicara. Beberapa lama setelah itu saya dapat WA bilang begini, Pak Stan, tolong lead rapat koordinasi hari Sabtu jam 7. Tepat hari waktu yang sama di jam 7. Jadi saudara-saudara, saya sudah dapat terima, saudara bilang begini, Stan, tolong lead untuk rapat koordinasi jam 7 hari Sabtu, saudara. Saudara, dalam kurang lebih beberapa minggu terakhir ini itu sangat luar biasa, saudara. Yang beban yang Tuhan izinkan untuk saya pikul, saudara, dalam waktu bersamaan. Dalam waktu bersamaan, saudara, ibu saya itu masuk rumah sakit. Di waktu yang bersamaan, saudara, Jevino ini baik sebaya, saudara. Dalam waktu bersamaan, saya sedang menyiapkan membangun sesuatu, dan orang yang bangun itu minta doi, Pak, ini kurang bahan, kita harus mau beli sekarang. Dan saudara, apa yang dia minta, uang di tabungan saya waktu kami itu tidak cukup. Dan saya itu di waktu yang bersamaan, saudara. Di waktu yang bersamaan, saudara, di usaha saya, saudara, ditambah itu orang itu harus minta izin pulang karena ibunya meninggal. Dan ibunya meninggal, artinya saya harus juga urus, saya harus perhatikan jangan supaya ini yang dikasih makan. Dan itu terjadi semua di hari yang sama, saudara. Di dalam minggu berjalan ini, saudara. Dan dalam minggu dalam penugasan di kantor, saudara, saya harus melihat, saudara, di mana kita harus mendata kurang lebih itu hampir 1 juta rumah. Pelanggan, saudara, suruh tengok itu 2,1 juta. Dan kita harus mendata, datang dari rumah ke rumah itu total 931.000 rumah, hampir 1 juta rumah. Kita harus mendata, saudara, itu saya harus lihat, saudara. Tuhan, kapan ini datang bersamaan, saudara. Sebelum Rososana tanggal 2 sampai 4 Oktober, saudara. Sebelum Rososana, saudara, itu Tuhan ingatkan kepada saya janji-janji, doa-doa yang pernah saya minta beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya diingatkan itu, saudara. Bahkan 2 orang hubungi saya, 2 orang yang tidak pernah saya cerita, tidak pernah tahu tentang mimpi yang pernah saya terima, saudara. 2 orang ini katakan kepada saya. Satu orang dari Surabaya, satu orang dia tinggal di Manado, saudara. Dia katakan di sebuah mimpi. Waktu saya masuk di Tuhan, saya percaya Rososana adalah sebuah pintu yang baru, saudara. Amin. Tetapi waktu Rososana mulai, saudara, ini beban Tuhan izinkan untuk datang. Karena Tuhan sedang menyiapkan sebuah wadah, saudara, yang besar. Untuk sebuah wadah yang besar, saudara, itu memang Tuhan izinkan untuk beban itu datang, saudara. Dan sepertinya kita merasa di batas kemampuan kita, saudara. Waktu Rosh Hashanah datang, Israel merayakan Rosh Hashanah, saudara. Mereka diserang oleh ratusan rudal balistik dari Iran. Kalau lalu Israel cuma berperang dengan Hamas, dengan Palestina, sekarang dia berperang dengan Iran, dia berperang dengan Suriah, dengan Hizbullah, saudara. Beban yang besar, saudara. Dan itu di mana Rosh Hashanah, saudara. Saya pikir semua di start 2 Oktober, saya pikir semua janji-janji Tuhan, mimpi saya yang 2 orang katakan kepada saya, saudara, itu langsung terbuka. Ternyata enggak, saudara. Beban itu datang. Untuk apa? Untuk mempersiapkan untuk sesuatu, saudara. Saudara, dan memang saya tetap putuskan harus datang melayani, saudara. Puji nama Tuhan, saya bisa delegasikan ke tim saya untuk lead ini rapat sekarang ini, saudara. Saudara, di fase yang kedua saya katakan tentang fase purifikasi, di mana dalam proses ini ada orang yang menjadi tawar hati, ada orang yang menjadi menyerah, saudara. Karena apa? Karena proses ini sepertinya
Tetapi saudara, itu Tuhan izinkan untuk saya mengalami, supaya saya bisa menyampaikan saudara, bahwa apa saudara, setiap proses purifikasi ini itu kita dipersiapkan sesuatu. Amin. Kadang-kadang kita tidak mengerti sekarang. Saudara, suatu saat saya di luar kota. Suatu saat saya pergi ke luar kota, dan kami dibawa di sebuah tempat untuk pembuatan itu seperti vas, seperti cangkir, vas bunga itu dibuat di sana, bejana itu dibuat di sana. Waktu di tempat itu saudara, saya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam itu saya duduk untuk melihat untuk bagaimana bagaimana bejana itu dipersiapkan. Haleluya. Waktu bejana itu dipersiapkan saudara, itu dia mengalami sebuah proses. Dia mengalami sebuah step demi step saudara. Di proses yang pertama, di step yang pertama saudara, di mana penjunan ini, tukang periuk ini saudara, dia akan memilih tanah liat sesuai dengan bejana apa yang akan dia buat. Saat dia memilih tanah liat, saat dia sudah dapat tanah liat seperti yang dia mau saudara, setelah itu saudara, ini tanah liat ini dia akan begini. Tanah liat ini tidak bisa ada gelembung udara di dalam tanah liat. Saat di dalam tanah liat ini ada gelembung udara, ini akan menyebabkan keretakan pada proses pembakaran nanti. Akhirnya untuk supaya gelembung udara keluar dari tanah liat ini, dia harus ditekan. Dia pun bahkan memang dipres, ditekan, dibanting supaya dia benar-benar padat dan tidak ada gelembung udara saudara. Itu adalah proses yang kedua. Proses pertama tanah liat, penjunan pilih tanah liat. Kemudian ini bagaimana dipadatkan ini tanah liat saudara. Dan di proses yang ketiga, bagaimana tanah liat ini saudara, tanah liat ini dia akan ditaruh, saudara kan pasti pernah lihat saudara, itu seperti meja saudara, dan di atas itu seperti piringan yang bisa diputar. Dan ini adalah sebuah proses bagaimana tukang periuk membentuk bejana tanah liat ini saudara. Dalam proses membentuk tanah liat ini saudara, itu sesuai, itu beda-beda waktunya. Itu beda-beda saudara durasinya. Semakin rumit bejana yang dibuat, membutuhkan waktu yang semakin lama. Semakin saudara indah, itu membutuhkan waktu yang semakin lama. Atau bejana ini semakin besar, maka tanahnya itu, dindingnya itu harus semakin tebal. Dan akhirnya supaya itu membutuhkan waktu yang lebih lama saudara. Itu dalam proses bagaimana penjunan membentuk tanah liat ini saudara. Saudara, kalau saudara baca dalam Kejadian 40 saudara lihat bagaimana seorang Yusuf ini saudara, dikisahkan waktu dia menjadi pengurus di penjara, ada 2 yang dimasukkan di penjara, yaitu juru minum raja, juru anggur raja, dan juru roti raja. Waktu mereka menerima mimpi, mereka tanya orang, tidak ada yang bisa mengartikan arti mimpi saudara. Tetapi dalam divine-nya waktunya Tuhan saudara, itu akhirnya mereka bertemu dengan Yusuf. Waktu dia ceritakan kepada Yusuf saudara, dan Yusuf katakan begini, saudara, di waktu itu juru minum raja itu pejabat tinggi, juru roti raja itu pejabat tinggi, bukan pejabat biasa saudara. Karena kesalahan yang mereka lakukan terhadap Firaun, akhirnya mereka dibawa ke dalam rumah tahanan itu saudara. Dan di dalam rumah tahanan itu mereka menerima mimpi, masing-masing menerima mimpi. Arti mimpi dari juru roti ini tidak bagus, tetapi juru minum ini, Yusuf katakan kepada kepala juru minum ini, saudara, dia katakan begini. Karena begini, mereka saudara, Firaun taruh di penjara, mereka mengalami penurunan, mereka mengalami demosi saudara. Dan di dalam proses ini saudara, dia katakan kepada juru minum raja, di dalam waktu 3 hari saja, dalam waktu 3 hari saja, Firaun akan mengembalikan engkau kepada posisimu yang semula. Tetapi juru roti itu memangnya digantung. Tetapi dalam 3 hari saudara, juru minum ini dikembalikan kepada posisi yang semula. Kehormatan yang hilang, apa yang terhilang di dalamnya hidupnya, itu dikembalikan dalam 3 hari saudara. Tetapi seorang Yusuf saudara, dia butuh saudara itu kurang lebih 13 tahun untuk mengalami. 13 tahun saudara. Karena apa? 17 kurang lebih saudara, 13 tahun, ada yang bilang 17 tahun. Karena apa saudara? Bejana yang sedang Tuhan persiapkan untuk Yusuf adalah bejana yang jauh lebih
lebih indah. Allah bejana saudara yang jauh lebih rumit, yang memang akhirnya saudara itu pemakaiannya berbeda. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Yusuf bilang begini kepada juru minum, kalau ngana so dikembalikan, Firaun angkat kembali kamu masuk ke istana. Ngana ingat apa kita di sini? Karena saya tidak melakukan sebuah kesalahan sehingga saya pantas untuk dihukum berada di rumah tanah ini. Apa yang terjadi? Dalam 2 tahun juru minum lupa ke Yusuf. Amin. Dalam 2 tahun. Dan 2 tahun kemudian Firaun bermimpi. Baru dia ingat, aduh Tuhan kita sudah lupa, dia tolong kita di sebabnya. Haleluya. 13 tahun saudara. Kalau bicara tentang Yusuf saudara, DP fase hidup kalau bilang DP fase yang kedua, fase purifikasi ini saudara, itu boleh bilang DP proses itu mudun terus. Mudun terus saudara. Tetapi memang kalau saudara baca bagaimana endingnya memang luar biasa saudara. Di dalam fase saya bilang katakan tadi bagaimana bejana dibentuk. Pertama pemilihan tanah liat. Yang kedua bagaimana tanah liat ini ditekan, bagaimana dia ini bisa dipadatkan, itu harus dibanting, harus ditekan. Kalau sekarang ada alat yang lebih modern. Proses yang ketiga saudara, bagaimana bejana tanah ini dibentuk oleh penjunan. Dan bagaimana dia dibentuk saudara, ini tergantung dari kemauan dan kehendak dari penjunan. Tanah liat tidak ada hak untuk bilang kepada penjunan kita mau seperti ini. Penjunan yang ada belak ini, yang ada baking ini bengkok, yang ada baking ini kurang tebal, kita mau model begini. Tidak ada hak tanah liat untuk bilang kepada penjunan. Itu tahapan yang ketiga, yaitu bagaimana dibentuk. Tahapan yang keempat dia dibakar saudara. Di dalam tahapan keempat bagaimana vas bunga ini atau bejana ini dibakar saudara. Di dalam proses pembakaran ini sekali lagi ini berbeda-beda. Jika vas bunga itu atau bejana bunga itu tipis, dia akan semakin cepat untuk dibakar. Tetapi dia tebal saudara, itu akan semakin lama saudara. Itu ada tingkat kerumitan yang berbeda saudara. Dan dibakar saudara. Saudara, di dalam proses selanjutnya saudara dibakar saudara, dia akan didinginkan. Dia akan didiamkan. Di dalam proses ini saudara, ini bejana ini dibiarkan sendiri. Dalam step yang pertama sampai keempat, tukang pembuatnya selalu bersama dengan dia. Di dalam step yang kelima, waktu yang didinginkan, dikeringkan, ini penjunan ini meninggalkan dia sendiri. Dan ini sebenarnya step yang lebih lama dari dibakar, dibentuk, dibanting, cukup lama, dia bisa beberapa hari saudara. Itu didiamkan, ditinggalkan saudara. Di dalam proses itu saudara. Haleluya. Haleluya. Setelah proses ini, yang proses berikutnya yang keenam saudara. Proses keenam setelah kering bagus saudara, ini penjunan ini dia akan memeriksa. Kalau ada keretakan, proses harus diulang dari awal. Vas bunga itu, bejana itu akan dibanting kembali, akan dihancurkan kembali. Setiap proses dari awal. Proses pemilihan, dibakar, dibentuk, waktu ditemukan, waktu dia sebelum hias, dia akan periksa saudara. Dan itu ada retak atau ada retak. Itu akhirnya harus dimulai proses ulang dari awal. Haleluya. Itu akan dimulai dari awal. Sekalipun sudah banyak waktu, itu sudah terlewati. Waktu, pengorbanan, itu usaha, itu akhirnya sepertinya sia-sia. Karena proses dimulai dari awal. Karena dia tidak bisa masuk di tahap yang terakhir, bagaimana dia dihiasi. Proses tergaris bejana ini dia akan dihiasi saudara. Semakin rumit saudara gambarnya, itu semakin detail, itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Butuh proses yang lebih matang saudara. Dan sekali lagi, semakin indah, semakin baik, semakin susah dibuat, semakin rumit, maka vas bunga ini, maka bejana ini akan bernilai lebih mahal, akan bernilai lebih tinggi dari yang cuma mungkin 1 hari kelar, mungkin 3 hari kelar saudara. Itu proses bejana tanah liat dibuat saudara. Waktu saya di kota itu saudara, itu kan situ ada yang dia kalau sementara buat, dia putar, dia bentuk saudara. Dia bentuk, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang so kering, tinggal mau hiasi. Ada yang so jadi tinggal membakar saudara. Itu saya cuma sekedar lihat, jadi ada beberapa sampel. Dan saya mengalami itu dalam 2 kesempatan. 2 kesempatan saya melihat bagaimana penjunan
dia membentuk bejana ini. Saudara, kalau saudara baca dalam Yeremia, Tuhan suruh kepada Yeremia untuk pergi kepada tukang peri. Saudara, itu disuruh untuk ke sana, saudara. Karena apa, saudara? Di step yang 3 saya bilang itu bicara tentang step glorifikasi. Di dalam step glorifikasi ini bukan cuma tentang nanti Tuhan di surga. Nanti orang pun di dunia, orang Tuhan akan izinkan, Tuhan kasih kepercayaan ini, saudara. Untuk glorifikasi ini, saudara. Saya punya kesempatan saya akan sampaikan tentang hal ini, saudara. Dan karena apa? Karena memang Pak Lukas Langen, Om Andi Langen, waktu dia khotbah barusan dia bilang begini. Kalau sudah lihat kan viral di medsos, waktu itu kan mereka menyanyi itu habis dapat medali emas. Sempat lihat tuh Pak Bonis apa orang Pak Islam apa. Waktu dia sampaikan itu, waktu orang menyanyi ada orang dia dari kontingen provinsi lain katakan, Pak, jangan campur ke yang rohani dengan sekuler. Padahal rohani ini yang ilahi ini harus menginvasi dunia sekarang. Dia harus masuk ke semua lini, di sekolah, di kantor saudara, dalam rumah tangga, dalam kantor di istana. Yang ilahi ini saudara, ini harus masuk ke sana. Tetapi iblis dia tahu benar dan dia akan mengintimidasi, dia akan membuat orang apa? Pak, jangan campur yang ini kan orang menghormati, menghargai, apalagi bikinnya diaji. Ya, jangan campur. Karena mereka tidak mengerti. Amin. Saudara. Makanya untuk sebuah bejana ini, saudara. Tolong dari Yeremia 18 ayat 4. Yeremia 18. Kita sudah film memang bawa kitab. Itu memang dari sini. Kadang-kadang Yeremia 18 ayat 4 katakan begini, saudara. Yeremia 18 ayat 4 katakan begini. Apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jika bejana tanah itu rusak, retak, saudara, dia akan mengerjakan kembali. Tetapi saya katakan tadi, di fase yang semua fase terakhir, waktu semua dihiasi, semua terima glory, kemuliaan, saudara, ada keretakan. Akhirnya proses itu pulang. Saudara, hari-hari ini hati-hati dengan setan putar. Kalau misalnya dia memancing menipu emosi, tiba-tiba apa yang telah kau bangun itu bisa hilang seketika. Saudara, misalnya tiba kalau mau dipikir ke penjara, maka itu mau ditikam dan tahu deh. Pokoknya lupa kayak ada suara bilang dus tikam. Akhirnya mungkin ini anak ini di sekolah, mungkin semua masuk kuliah, dia orang tua percaya, orang tua andalkan, fase dari sekolah sampai dia bagaimana mungkin semua kuliah, akhirnya dalam satu kesempatan kan tidak bisa menahan. Akhirnya kasihan, saudara, status jadi narapidana. Ataupun mungkin di dalam kata-kata kita dalam rumah tangga, hati-hati, saudara. Haleluya. Saya ada seorang teman, yang teman ini, saudara, saya tidak pernah jumpai dari SMA. Dari SD, kurang lebih 20 tahun pernah ketemu. Tiba-tiba saya tahu ternyata tanah yang saya kelola itu tanahnya yang saya buat tambang. Saudara, yang dia ini, saudara, cuma karena ya begitu lain kali kalau bakal suami istri mungkin sudah lebih, mungkin sudah cukup kata cerai lah, pisah lah dan sebagainya. Karena memang kata orang mengandung kuasa, saudara, akhirnya mungkin ada niat dan juga minat untuk cerai, cuma karena memang emosi terbuang itu, akhirnya dua-dua sama-sama keras, dua-dua sama gengsi, kurang lebih sekarang 2 tahun pisah. Jangan sampai apa yang kita bangun, dalam sampai yang kita proses, kita dibakar, kita ditekan, saudara, sebagai tenaga lihat, bagaimana saudara kita dibentuk, saudara, di dalam proses itu waktu ini kita menerima sedikit lagi, saudara. Akhirnya kita harus start lagi dari awal, kita harus pulang lagi proses sebelumnya. Karena apa? Di masa ini, di fase waktu kita dihiasi, seperti fase bunga ini dihiasi, di dalam fase itu, saudara, fase ini dia akan digores. Dia akan digores, dia akan seperti ditusuk oleh Allah, dia akan diamplas supaya semakin halus. Itu bagaimana dia proses dihiasi. Semakin diamplas, semakin baik, semakin halus. Ini prosesnya semakin panjang. Tetapi dia akan bernilai semakin tinggi. Dia akan berharga semakin mahal. Amin, saudara. Digores, saudara. Karena memang apa? Karena memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Makanya kita jaga, kita semua ini sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara. Amin. Tapi memang
Haleluya. Dan di dalam proses selanjutnya saudara, kalau kita baca saudara dari 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22, kita baca di dalam Roma 9 ayat 20 sampai 21. Saudara katakan begini. Roma 9 ayat 20 sampai 21 katakan begini. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Saudara, bisakah kita berkata, kenapa nggak bikin kita demikian? Mengapa engkau membentuk aku demikian? Ayat 21 katakan begini. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda? Ini perhatikan saudara. Untuk membuat dari gumpal yang sama, itu sudah dari gumpal yang sama, dari tanah yang sama, dari tanah sama dibentuk dua alat, dibentuk dua bejana, di mana yang satu dipakai guna tujuan yang mulia, dan yang suatu benda yang lain, ini benda yang kedua, untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Di dalam gumpalan tanah yang sama, oleh periuk yang sama, tukang periuk yang sama. Tetapi saudara, ada yang dibuat untuk maksud yang mulia, tetapi juga ada yang fas ini nilainya, harganya, bentuknya, keindahannya biasa-biasa saudara. Dalam gumpalan tanah yang sama. Karena yang dipakai dengan mulia ini saudara, proses dia dihiasi, proses dia diamplas, dihaluskan, itu lebih rumit atau lebih sakit saudara. Ini proses saat kita dilukai, proses di saat kita difitnah saudara, proses di mana kita bikin maksud baik, orang mulu paling seperti itu saudara. Atau proses saudara, saya bilang katakan tadi saudara, waktu dia didinginkan, waktu dia dikeringkan saudara. Tukang periuk selalu bersama dari proses awal sampai proses dibakar. Tetapi waktu dia didinginkan, tukang periuk tinggalkan dia sendiri bejana ini. Kapan saya tinggal Pak kita penjunan? Kapan saya tinggal Pak kita sendiri? Dari proses lama didinginkan dia. Saudara, kita melewati bagaimana kita ditinggalkan saudara. Keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, suami istri kita, saudara, atau mungkin anak-anak kita nanti akan menikah, akan meninggalkan kita, saudara, atau tim kita proses ditinggalkan. Atau seolah kita merasa Tuhan, kenapa dulu sepertinya cepat sekali Tuhan jawab, atau sepertinya cepat sekali Tuhan bicara di hati kalau kita ada sesuatu. Ini Tuhan so tanya berapa hari, berapa minggu Tuhan, kata Tuhan baru sudah bicara di hati. Haleluya. Saudara, kalau kita sedang ujian, ini guru, tinggalkan Tuhan sendiri untuk mengerjakan ujian itu sendiri. Bukan karena dia biarkan Tuhan sendiri, enggak, itu lihat dari jauh. Ada waktu dia akan ada waktu kita harus melewati pasti seperti pasti diinginkan, didiamkan. Amin. Kita melewati proses itu. Bagaimana proses kita dibakar saudara, manusia lama kita dibakar saudara. Kita harus melewati itu semua. Saudara, saya pernah beberapa kali difitnah saudara oleh teman-teman kantor untuk sesuatu yang saya tidak kuat. Pernah tahun lalu saya difitnah oleh seseorang, di mana seseorang ini secara peringkat ini jauh di bawah saya. Artinya saya punya kuasa untuk balas. Karena secara grade, secara struktur dia di bawah saya. Saya punya kuasa untuk balas. Tetapi memang Roh Kudus bilang jangan balas. Jangan balas dia. Itu fitnah yang sangat jahat saudara. Kita akan melewati seperti kita dibakar saudara. Seperti proses bagaimana gumpalan darah ini diinjak, ditekan saudara. Karena apa? Karena tidak boleh ada gelembung udara. Karena gelembung udara ini masih ada di tanah liat. Karena dia prosesnya ditekan, prosesnya dipadatkan, belum selesai, belum finish, maka nanti dia akan retak saat dia sudah di fase. Saudara, makanya katakan begini, siapakah kamu manusia membantah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, kenapa kau buat aku demikian? Tuhan tidak pernah jahat saudara. Nah, kalau orang merajukan Tuhan, kita rasa ketawa hati, kita merasa kecewa, doa dan kita rasa saudara. Tetapi dalam semuanya tidak pernah
saya bilang bagaimana kita dibenarkan, bagaimana proses purifikasi, bagaimana kita menerima glorifikasi, saudara, kemuliaan. Saya bilang katanya selalu diakhiri apa? Wahyu 23, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Tetapi sekalipun kita gagal, kita jatuh, saudara, tetap cari Tuhan. Orang lagi nggak enak hati lagi enak atau rasanya enak, tetap cari Tuhan. Karena apa? Karena memang dia tahu orang lebih tahu, bahkan lebih tahu dari orang sendiri atau orang. Seringkali kan saya intimidasi, nggak lagi jatuh, nggak lagi gagal, nggak lagi ini, masalah berdoa nggak layak. Justru hati lagi enak atau nggak enak, tetap cari Dia. Tetapi kita terus belajar bagaimana kita mau jadi bejana yang dibentuk. Kita mau bejana selewati setiap proses ini, saudara. Dalam setiap proses ini kita akan terima nanti kemuliaan. Kemuliaan ini, saudara, ini sangat luas, saudara. Kemuliaan ini bukan cuma nanti kita terima. Ada orang kita bilang begini, biar jauh kita susah, biar tetap begini, yang penting kita masuk surga. It's okay. Tetapi dalam fase ini biasanya orang cuma 1-2 tahun bertahan. Karena apa? Karena DP anak berteriak, oh uang sekolah Pak, oh motor ini semua kok mengganti motor baru. Biar kita susah-susah, yang penting masuk surga. Tuhan seperti itu, Tuhan mau siapkan lebih yang dari kita mungkin. Bahkan Tuhan mau menjadikan kita bejana yang kapasitasnya luas dan besar, saudara. Saya bilang tadi awal, kalau bejana itu semakin besar, daya tampungnya semakin banyak, dan membutuhkan soal itu dinding bejana yang lebih tebal, dan itu butuh dibakar lebih lama. Itu membutuhkan tanah liat yang lebih banyak, dan proses pendinginan itu akan jadi panjang, saudara. Kalau Paulus katakan begini, saya melihat, saya mendengar seseorang dia diangkat Tuhan pada tingkat yang ketiga dari surga. Saudara, karena apa? Karena begini. Karena keselamatan itu adalah memang grace, memang favor, memang anugerah. Tetapi reward, tetapi upah berbeda. Ini harus ada apa yang kita lakukan selama di dunia, apa yang dipercayakan kepada kita, itu akan menentukan upah reward nanti di surga. Saudara baca Wahyu 23, semua menerima berbeda-beda. Ada yang jauh luar biasa sekali, pakaiannya cuma pakaian putih. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Tetapi ada yang lebih, aku akan dudukkan engkau di pangkuan Bapakku. Engkau akan menjadikan soko guru. Engkau akan kujadikan, pokoknya itu lebih Wahyu 23, saudara. Itu berbeda. Sekali lagi, upah, saudara, itu tergantung dengan apa yang kita lakukan selama hidup. Dan Tuhan tidak cuma kasih di surga, Tuhan kasih saat kita hidup di dunia. Itu Tuhan akan kasih, saudara. Dan karena apa? Makanya saya bilang keselamatan gratis, tapi upah ini kita lewati fase tadi. Amin, dibakar. Dari awal saya kira di pemilihan tanah liat, kemudian bagaimana dia dibanting, dipadatkan, ketiga bagaimana dia dibentuk oleh penjunan, keempat bagaimana dia dibakar, kelima bagaimana dia didinginkan, dan karena bagaimana itu dia dihiasi. Dia harus digores, dilukai, saudara. Semakin dia bisa lihat proses ini, saudara, maka akan semakin bernilai mahal, akan semakin bernilai tinggi. Amin. Persilakan berdiri, Bapak Ibu. Ada sebuah lagu lama. Waktu masih di gereja lama kita sering nyanyi biasa di remaja pemuda. Bagaikan bejana. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.
Fiska ya Tuhan, di mana Tuhan berikan penyertaan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Setahun telah berlalu sejak meninggalnya ibunda yang terkasih ya Tuhan, tetapi Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menemani sebagai orang tua yang selalu ada bagi mereka hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Setiap warisan yang dikasih oleh ibunda bagi pastor dan anaknya Tuhan, Bu Fiska ya Tuhan, setiap warisan itu ya Tuhan, setiap benih yang mati, setiap benih yang mati itu supaya muncul benih yang baru. Ibunda adalah seorang ASN, sebagai kepala sekolah, sebagai guru. Dan setelah dia meninggal, dia mewariskan itu kepada anaknya, kepada putri satu-satunya, sebagai status, sebagai aparatur sipil negara. Sebuah warisan yang dia kasih, saudara. Sebuah pintu yang terbuka sebagai ASN, itu terbuka setelah dia meninggal. Karena kami percaya Tuhan, setiap warisan yang diberikan oleh orang tua, itu yang terbaik, itu tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga hamba-Mu, diberkati mereka ya Tuhan, terus naik menjadi kepala bukan ekor. Begitupun beserta dengan anak ya Tuhan. Kemana Kau bawa mereka, kemana Kau utus mereka ya Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi bejana tanah liat yang mulia, menjadi bejana tanah liat yang indah, menjadi bejana tanah liat yang bernilai tinggi, supaya bejana tanah liat ini sebagai keluarga yang akan dilihat banyak orang, keluarga yang akan menjadi contoh, keluarga yang indah dan bisa dinikmati banyak orang. Itu Kau terima di dalam tahun yang baru ini. Roh Hosana. Kasih Tuhan, terima kasih. Bejana siap dibentuk, kami mau dibentuk Tuhan. Yang hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah, amin, dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh
tahun-tahun yang hilang sementara dikembalikan. Gelembung-gelembung endapan yang ada di dalam tanah liat yang mengakibatkan keretakan itu hari ini sudah diangkat satu persatu. Tanah liat ini menjadi bejana yang indah. Proses purifikasi hari-hari ini akan menjadi mutlak waktu engkau ditinggalkan sendiri. Kau menjadi sebatang kara. Daud berkata, ku seperti barang yang pecah, yang terus dibanting, yang terus difermentasi, sampai gandum itu terisi penuh, sampai tempat-tempat pengirikan itu dipenuhi dengan minyak dan anggur. Pintu terbuka, firman sementara digenapi, semua yang ilahi sementara dicurahkan. Hal-hal supranatural akan engkau lihat. Surga terbuka, semua yang dari surga turun ke bumi. Engkau akan berdampak, engkau semakin dibersihkan, seperti rantingnya terus berbuah. Engkau terus dibersihkan, engkau akan menghasilkan semakin banyak. Tali mengukur di tali, engkau akan ke kanan dan ke kiri. Engkau akan bernambah kalian ini, engkau akan mengalami kemajuan, engkau akan mengalami peningkatan di dalam nama Yesus. Biarlah
Sekali lagi Tuhan katakan, mulai hari ini kau tidak lagi berjalan sendiri. Ketahuilah dan ketahuilah, aku Tuhan yang berjalan di depan. Sesuatu yang baru Tuhan sementara terjadi. Ros Hasanah Iman 87 adalah sebuah pencurahan di musim yang baru. Hujan di awal musim dicurahkan bagi setiap gereja. Mulai hari ini kau akan berjalan di tengah-tengah keajaiban. Mulai hari ini kau akan melihat keajaiban. Mulai hari ini kau akan melihat supranatural. Mulai hari ini isilah tempayan-tempayanmu penuh dengan air. Kau akan mulai melihat air itu, air yang biasa itu berubah menjadi air anggur. Supranatural. Kami kan siapa makasih. Dan kau akan berkata, aku tidak sendiri, aku tidak ditinggalkan. Mulai hari ini sang penjuna akan terus menatap, melihat mahakaryanya yang indah. Percayalah, waktu engkau ditinggal sendirian, waktu itu tidak pernah sia-sia. Sehingga waktu sudah dipersiapkan Tuhan, Dia akan menatap karyanya, Dia akan menatap perbuatan tangannya. Indah di pandangannya, sehingga pandangannya tidak akan pernah bergeser. Dan terus menatap engkau, dan terus melihat engkau sebagai mahakarya yang indah. Dia akan melimpahkan kemuliaan, curahkan kemuliaan, glorifikasi akan tergenapi, terjadi. Kemuliaan Tuhan akan semakin nyata dan semakin nyata. Akan melihat kemuliaan. Alkitab berkata, seperti engkau bercermin, di depan cermin engkau melihat wajah. Seperti itulah orang-orang akan melihat hidup penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan buat pesan, buat isi hati yang engkau titip, engkau taruh dalam mulut hamba-Mu. Bapak Stanley Maniroko, visi Tuhan ada di dalam hati. Tujuan ilahi kota ini ada di dalam hati. Tuhan buka terus hal-hal yang ilahi. Pintu itu terbuka atas kehidupan. Semua penghalang hari-hari ini sudah dihancurkan. Sudah dihancurkan dan sudah dihancurkan. Tahun-tahun yang hilang, yang dicuri oleh pelalang-pelalang, pelalang pelompat indah kemarin, itu akan dikembalikan atas hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau akan melayani banyak orang. Kau akan melayani raja-raja. Kau akan dipersiapkan sebuah momentum-momentum Tuhan. Kau akan duduk sehidangan dengan bangsawan. Kau akan dipertemukan dengan orang-orang strategis. Kau akan membawa pesan Tuhan. Mereka akan merindu suara Tuhan. Tahuilah,
Apa yang Engkau rencanakan jauh lebih besar apa yang sementara Tuhan siapkan atas hidup. Bahkan Engkau akan tercengang juga apa yang sementara Tuhan siapkan atas hidup. Dalam nama Yesus, lawatan Tuhan akan terjadi atas kota ini. Tuhan akan pakai hidup membuka pintu lawatan di kota ini. Jaga hati, jaga hati, jaga hati, jaga hati. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus rumah tangga mereka, keluarga ini, darah anak domba Stanley Ujung serta kedua anak di dalam perlindungan Tuhan. Terang kemuliaan itu menyelimuti keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati usaha. Akan secara supranatural dia akan mengalami financial freedom. Bahkan berkat-berkat materi, kekuatan itu dilimpahkan atas hidupnya untuk dia memperoleh kekayaan secara supranatural, bukan dari hasil usaha, tetapi dari berkat Tuhan yang akan menjadikan dia kaya dan semakin kaya dan semakin kaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bagus. Terima kasih. Meteraikan semua kebenaran firman dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Pulanglah dan bawa berkat. Berkat dari gunung Tuhan, dari rumah Allah Yakub, perjanjian Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel, seperti embun yang dari gunung Hermon mengalir sampai ke bukit Sion. Urapan pelipat ganda, urapan yang membuka pintu lawatan, kami terima di dalam nama Yesus. Sehingga nutrisi ini membuat buah-buah semakin banyak dan lebat. Kau akan berdampak hari ini. Sesuatu yang mati sudah dihidupkan. Kau akan melihat cahaya terang kemuliaan semakin nyata dan semakin nyata. Berkat ini mengalir atas keluarga, rumah tangga, usaha, mata pencarian bisnis, pekerjaan, profesi, bahkan pelayanan yang Tuhan kerjakan terus terbuka luas di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Untuk itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa menurut. Di dalam nama Yesus, panggilan ini akan terpatri di dalam roh hati kami. Kami akan pergi untuk menghasilkan buah sampai kami didudukkan ikut memerintah bersama dengan Raja Kemuliaan di pemerintahan 1000 tahun damai. Pesta perkawinan anak domba Allah di angkasa, melihat bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru, kota kudus Tuhan, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan seisi rumah, nikmati sorga yang ada di dalam nama Yesus. Dan sudah terima berkat-Nya sama-sama dengan saya kita berkata coba terima kasih dari Ibu Gembala. Sudah waktunya engkau menyampaikan sesuatu.
kembali itu adalah peristiwa iman buat orang keluarga. Tapi puji Tuhan, kami bisa melewati semua itu karena berkat tuntunan Tuhan. Pada malam hari ini terima kasih kepada Bapak Stanley Mangarang Ponda yang sudah menguatkan kami keluarga lewat firman yang telah disampaikan, dan semua keluarga, tim pastoral yang sudah ada, terima kasih untuk semuanya. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih terlebih untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah menuntun saya sampai ada pada hari ini. Terima kasih. Pak Stanley, terima kasih banyak. Pesan yang sangat meneguhkan. Memang kami tim mengalami proses purifikasi. Tiba-tiba ya suasana ini Ibu kami ini pertama kali dia berdiri di depan kita orang. Yang tadi sangat meneguhkan. Banyak orang-orang tim yang kelihatan melayani, tapi mereka ditinggalkan sendiri. Ya, siap-siap untuk mengalami glorifikasi. Bahwa pendapat itu gelembung-gelembung itu di Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan hanya diberikan kepada yang siap berikan. Orang yang ada di dapur dia. Amin. Mengulang kembali. Terima kasih Mas Dani, Ibu Cili, adik-adik, selaku Ketua Yayasan Menora Kemuliaan Bangsa. Pondok Daud itu berawal dari Yayasan Menora Kemuliaan Bangsa, sehingga hari ini boleh menjadi gereja. Itu terima kasih Mas Dani. Dalam kesibukannya, Ibu gak bilang begini, Pak tambahin supaya gerak-gerak. Dia bilang itu mau berdoa. Pasti ini ada urusan banyak, tapi dia menyempatkan hari ini dan menyampaikan isi hati Tuhan. Berkat yang luar biasa kami terima keluarga dan keluarga besar Pondok Daud. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua. Satu bar dengan Ibu. Jadi warna Angkatan Darat ini. Nanti ada proyek dari Angkatan Darat. Haleluya. Puji Tuhan. Apa ini nanti aku pastor? Dia aku pastor. Sekian terlalu banyak meruku. Semua terima berkat. Itu jadi bersyukur. Ini juga ada keluarga dari Ibu Fiska, ada Bu Yandri, dan adik-adik yang ada, Pak Martin, Ibu Ona, terima kasih. Dan semuanya di sini orang mau makan misalnya. Dan saya minta kesediaan mau makan Ibu Pendeta Joyce ngomong. Mari tuntun kami untuk menerima berkat Yesus. Mari kita satu dalam doa. Tahun ini kami bersyukur padamu Tuhan, karena kami merasa Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Tak terasa Tuhan sudah 1 tahun sebenarnya daripada orang tua daripada Upiska. Kalau saat ini Tuhan mereka boleh mampu berdiri, ini adalah anugerah kasih kemurahan yang Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Tak ada kata-kata lain selain rasa syukur, terima kasih kami melimpah kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini setelah kami Tuhan beribadah, menaikkan syukur atas kebaikan Tuhan. Kami sudah menerima banyak bekal firman-Mu yang adalah makanan roh kami Tuhan. Biarlah itu Tuhan bukan hanya kami dengar dan melupakan, tapi itu benar-benar kami mau aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Akan henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat jasmani itu tubuh kami. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau sudah memberkati keluarga semua yang terlibat Tuhan.
di dalam pendirian ini. Dan sebelum kami makan minum, kami tahu Engkau sudah memberkatinya sehingga kami kuat. Kekuatan itu kami boleh pakai guna hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.